Bab 2. Perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. A. Hakikat perlindungan dan penegakan hukum. 1. Konsep perlindungan dan penegakan hukum. Menurut Andi Hamzah, perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Simanjuntak mengartikan perlindungan hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar. Dengan demikian, suatu perlindungan dapat dilakukan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya, jaminan kepastian hukum berkaitan dengan hak-hak warga negara, adanya sanksi hukum bagi yang melanggarnya. Pada hakikatnya, setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukumnya. 2. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Apa yang Anda rasakan apabila ketika ulangan ada yang menyontek tetapi tidak ditegur oleh guru? Atau apa yang Anda rasakan apabila orang tua tidak menegur anaknya yang melakukan kesalahan, apalagi kesalahan yang fatal? Apabila hal ini dipertanyakan tadi terjadi, tentu saja sebagai warga negara ketertiban pun tidak akan didapatkan. Nah, itu semua dapat dihindari apabila perlindungan dan penegakan hukum dilaksanakan. Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan hal-hal berikut ini. A. Tegaknya supremasi. B. Tegaknya keadilan. C. Mewujudkan perdamaian dalam kehidupan masyarakat. Keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum tidak semata-mata menyangkut ditegakkannya hukum yang berlaku, akan tetapi sangat bergantung pada beberapa faktor antara lain sebagai berikut. A. Hukumannya. B. Penegakan hukum. C. Masyarakat. D. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. E. Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya pencipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Peran Kepolisian Republik Indonesia dalam kurung Polri. Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri. Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia telah menetapkan kewenangan sebagai berikut: melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Peran Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia di bidang pidana, di bidang perdata dan tata usaha negara, di bidang ketertiban dan ketentraman umum. Peran hakim sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Hakim berdasarkan jenis lembaga peradilannya dapat didefinisikan menjadi 3 kelompok berikut: hakim pada Mahkamah Agung, hakim pada Badan Peradilan, hakim pada Mahkamah Konstitusi. Peran advokat dalam penegakan hukum. Keberadaan advokat sebagai salah satu penegak hukum diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Adapun tugas dari advokat secara khusus, advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam pembela perkara. Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya. Advokat tidak dapat dituntut. Advokat berhak atas
kerahasiaan hubungan dengan klien. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komisi Pemberantasan Korupsi disingkat KPK adalah sebuah komisi yang dibentuk pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK mempunyai tugas sebagai berikut. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, supervisi terhadap instansi yang berwenang, melakukan penyelidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, dan melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Dinamika pelarangan hukum. Sebagai kasus pelarangan hukum disebut juga perbuatan melawan hukum. Berikut ini contoh perilaku yang bertentangan dengan aturan dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam lingkungan keluarga, mengabaikan perintah dari orang tua, mengganggu kakak atau adik sedang belajar, ibadah tidak tepat waktu. Dalam lingkungan sekolah, menyontek ketika ulangan, datang tidak tepat waktu, bolos mengikuti pelajaran. Dalam lingkungan masyarakat, main hakim sendiri, mengkonsumsi obat-obatan terlarang, melakukan perjudian dan membuang sampah sembarangan. Dalam lingkungan bangsa dan negara diantaranya, tidak memiliki KTP, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, melakukan pidana seperti pembunuhan, penarkobaan. Adanya aturan hukum yang telah dibuat secara material diatur dalam undang-undangan. 1. Hukum pokok yang terdiri atas hukuman mati dan hukuman penjara. 2. Hukuman tambahan terdiri atas pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman keputusan hakim. 3. Partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Berikut ini contoh perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku dalam kehidupan di lingkungan keluarga, contohnya mematuhi perintah orang tua. Dalam kehidupan di lingkungan sekolah, contohnya menghormati kepala sekolah, guru, dan karyawan lainnya. Dalam kehidupan di lingkungan masyarakat, melaksanakan setiap norma yang berlaku di masyarakat. Dalam kehidupan di lingkungan bangsa dan negara, contohnya bersikap tertib ketika berlalu lintas di jalan raya.